Eh, kita langsung mulai dengan grup terakhir. Silakan grup terakhir. Baik, izin mengambil kendali ya Pak. Oke, monggo silakan Mas Satria Martangkaran. Izin share screen Gimana? oleh Fadlan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ohayo gozaimasu. Jadi izinkan kami dari kelompok 6 dalam beberapa menit Enggak, saya ganggu ya. dalam beberapa menit ke depan ingin mempresentasikan mengenai audit kas dan investasi. Nah, jadi sebelumnya anggota kami itu ada Grace dalam presensi 8, lalu Fadlan yang presensi 17, Novalasto 19, dan saya sendiri Satria 26. Baik, langsung saja untuk slide pertama, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk pokok bahasan yang pertama itu adalah jenis akun dan instrumen keuangan. Boleh next? Nah, di sini ada 6 jenis akun dan instrumen keuangan. Yang pertama itu ada General Cash Account. General Cash Account ini seperti yang kita ketahui bersama ini kas umum biasa. Jadi akun kas umum di mana sumber pemasukan utamanya itu pendapatan ataupun penagihan piutang, sedangkan sumber pengeluaran utamanya itu pembelian atau juga bisa penggajian. Jadi ini akun kas umum biasa. Selanjutnya ada Impress Account. Akun Impress ini biasanya berisikan uang untuk tujuan terbatas, misalnya akun penggajian Impress atau cek dividen. Jadi banyak perusahaan itu membuat akun penggajian kayak perusahaan-perusahaan besar yang punya banyak karyawannya gitu bisa membuat akun Impress. Jadi akun penggajian Impress ini terpisah untuk apa? Untuk memperbaiki pengendalian internal terhadap pengeluaran penggajian perusahaan tersebut. Jadi akun Impress ini terdiri dari satu rekening bank untuk penerimaan dan juga satu untuk pengeluarannya. Selanjutnya ada branch bank account. Jadi branch bank account ini akun bank cabang. Jadi ini kayak kas umum tapi di tingkat cabang. Jadi untuk perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda, kayak punya banyak cabang gitu, mereka biasa bikin akun bank cabang untuk membangun hubungan perbankan di komunitas lokal dan juga untuk sentralisasi operasi di tingkat cabang perusahaan mereka. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ada Impress Petty Cash Fund. Jadi ini tuh akun kas kecil gitu yang udah pernah kita pelajari. Maaf teman-teman dan Bapak sebelumnya, saya izin unmute sebentar. Tidak terlalu mengganggu sih, nggak apa-apa menurut saya. Oh maaf Pak, ada adik saya. Iya, namanya anak-anak tuh ya kayak gitu. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Jadi Impress Petty Cash Fund ini akun kas kecil gitu. Jadi ini tuh kayak yang pernah kita pelajarin di pengakun 2. Jadi ini kayak misalnya sebuah perusahaan itu kan nggak mungkin kayak nulis cek untuk bayar ongkos kirim lah atau untuk perlengkapan minor kantor. Jadi mereka itu punya satu akun, itu akun kas kecilnya. Jadi ini bukan merupakan akun bank, tapi hampir sama dalam pencantumannya. Seperti contoh di sini bisa untuk beban perlengkapan minor kantor, sumbangan amal, atau perangko. Jadi akun Petty Cash ini ada 2 metode, ada Impress Petty Cash Fund atau ada juga metode fluktuatif. Tapi biasanya perusahaan itu pakai yang Impress ini. Selanjutnya ada cash equivalent. Cash equivalent ini setara kas. Jadi investasi yang sifatnya sangat liquid dan berjangka pendek itu kayak deposito berjangka yang kurang dari 3 bulan,
sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Selanjutnya ada financial instrument. Ini tuh akun instrumen keuangan mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan. Jadi seperti instrumen derivatif atau lindung nilai atau hedging. Boleh next. Nah, di sini ada gambar relationship of general cash to other cash account. Jadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Jadi misal kayak dari branch bank account itu kan disetor lagi ke general cash. Jadi akan bertambah di debit kas umum. Lalu berkurangnya kreditnya bisa untuk impress payroll account, bisa juga untuk pengisian petty cash fund-nya itu. Boleh next. Pokok bahasan yang kedua ada kas di bank dan siklus transaksi. Boleh next. Nah, di sini dalam audit kas, auditor itu kan harus bisa membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo pada laporan bank klien dan saldo di buku besar umum, serta verifikasi apakah kas yang tercatat di buku besar umum sesuai dengan transaksi tahun berjalan. Jadi dalam rekonsiliasi bank itu biasanya yang sering dijumpai auditor dalam salah saji itu ada 4 ini. Ini diantaranya. Jadi ada yang pertama, kegagalan memasukkan cek yang belum di-clearing oleh bank pada daftar cek yang beredar, walaupun udah dicatat dalam jurnal pengeluaran kasnya. Yang kedua, ada kas yang diterima oleh klien setelah tanggal neraca, tetapi dicatat sebagai penerimaan kas tahun berjalan. Ini kayak masalah di cut off-nya. Terus yang ketiga, ada setoran yang dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun, disetorkan ke bank pada bulan yang sama, dan dicantumkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Jadi ini permasalahan deposit in transit gitu, yang bisa ngebedain pencatatan per klien sama pencatatan per banknya. Terus yang keempat, ada pembayaran wesel bayar yang didebit langsung oleh bank, tetapi belum dimasukkan dalam catatan klien. Jadi ini seperti ada not receivable gitu, tapi di debitnya langsung ke bank. Jadi di klien itu belum dimasukin. Jadi kalau dalam koreksinya akan menambah kas per klien dalam kas di buku klien itu. Boleh next. Di sini ada hubungan antara kas di bank sama siklus transaksinya. Jadi bisa dilihat yang bakal menambah kas di bank itu ada issue of stock, ada juga penerimaan kas dari sales and collection cycle. Lalu untuk kreditnya bisa dalam pembayaran gaji atau juga pembayaran utang. Sekian penjelasan untuk pokok bahasan 1 dan 2. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pokok bahasan yang ketiga ada audit atas akun kas umum. Untuk audit atas akun kas umum ini ada 6. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko bisnis yang mempengaruhi kas, lalu yang keduanya menetapkan materialitas dan menilai risiko inheren, yang ketiganya ada menilai risiko pengendalian, yang keempat ada merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yang kelima merancang dan melaksanakan prosedur analitis, dan yang keenam ada merancang pengujian atas rincian saldo kas. Nah, di sini tuh penjelasannya yang pertama tadi, risiko untuk mengidentifikasi risiko bisnis yang mempengaruhi kas, itu risiko bisnis klien bisa saja berasal dari kebijakan manajemen kas yang tidak tepat atau penanganan dana yang dilakukan oleh pihak lain. Risiko bisnis klien kemungkinan besar berasal dari ekuivalen kas dan jenis investasi lainnya. Yang kedua, menetapkan materialitas dan menilai risiko inheren. Saldo kas yang nilainya tidak material, tetapi transaksi yang mempengaruhi saldo kas selalu material. Kas juga rentan terhadap pencurian. Yang ketiga, ada menilai risiko pengendalian.
Pengendalian internal terhadap saldo kas akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, dan yang kedua itu ada rekonsiliasi bank independen. Nah, yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atau atas transaksi. Karena saldo kas dipengaruhi oleh semua siklus lain, kecuali persediaan dan pergunangan, ada banyak transaksi yang mempengaruhi kas. Transaksi kas diaudit sepanjang pengujian siklus transaksi tersebut. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Umumnya, auditor membandingkan saldo akhir pada rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, dan item rekonsiliasi lainnya dengan rekonsiliasi tahun sebelumnya. Demikian juga, auditor biasanya membandingkan saldo akhir kas dengan saldo bulan sebelumnya. Dan yang terakhir ada merancang pengujian atas rincian saldo kas. Untuk mengaudit kas di bank, auditor memverifikasi apakah rekonsiliasi bank yang diterima ini sudah benar. Tujuan audit yang paling penting ini ada 3, yaitu eksistensi, kelengkapan, dan juga keakuratan. Nah, selanjutnya ada pokok bahasan selanjutnya oleh kawan saya. Baik, untuk bagian selanjutnya, yang keempat, yaitu prosedur yang berorientasi terhadap kecurangan. Next. Nah, dalam melakukan proses audit, auditor juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang terjadi, sehingga perlu untuk memperluas proses audit kas akhir tahun. Kecurangan sendiri dapat diakibatkan oleh pengendalian internal yang tidak memadai, terus pemisahan tugas yang tepat antara penanganan kas dan pencatatan kas, dan tidak terdapatnya rekonsiliasi kas secara teratur. Dalam merancang prosedur untuk mengungkapkan kecurangan, auditor harus mempertimbangkan secara cermat sifat defisiensi pengendalian internal serta jenis kecurangan yang dapat terjadi akibat dari defisiensi tersebut, dan juga merencanakan prosedur audit yang paling efektif untuk mengungkapkan kecurangan tersebut. Misalkan si klien ini tidak ada pemisahan tugas antara bagian pencatatan dengan kas, maka kecurangan yang dapat terjadi itu adalah pencurian kas. Oleh itu, auditor dapat melakukan langkah dengan membandingkan pesanan pelanggan pada transaksi penjualan dengan penerimaan kas, sehingga dapat diketahui berapa jumlah kas yang hilang dan tidak sesuai dengan kas yang dicatat oleh klien. Selanjutnya, nah ini ada beberapa pelakuan atas pengungkapan kecurangan terkait dengan satu kas akhir tahun. Yang pertama itu bisa memperluas pengujian rekonsiliasi bank, terus menyiapkan bukti kas, dan yang terakhir pengujian atas transfer antar bank. Next. Yang pertama, perluas pengujian rekonsiliasi bank. Jika klien dengan sengaja melakukan kesalahan penyajian pada rekonsiliasi bank akhir tahun, seperti usaha penyembunyian penyalahgunaan kas yang menggunakan rekonsiliasi bank akhir tahun, hal tersebut dilakukan dengan cara misalkan memanipulasi unsur yang harus direkonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Contoh kasusnya, jika karyawan, misalkan karyawan klien mencuri 10 juta dari klien, maka saldo kas klien di bank akan lebih 10 juta dari yang dilaporkan di buku klien. Pada rekonsiliasi bank, kekurangan 10 juta ini dapat disembunyikan. Oleh karena itu, pendekatan khusus untuk menyelidiki kemungkinan kecurangan adalah dengan memperluas audit atas rekonsiliasi bank dengan memverifikasi apakah semua transaksi yang dicantumkan dalam jurnal selama beberapa bulan terakhir tahun berjalan telah dimasukkan ataupun dikeluarkan dari rekonsiliasi bank secara benar, serta memverifikasi apakah semua item dalam rekonsiliasi bank ini telah dicantumkan dengan tepat. Perluasan rekonsiliasi bank ini dapat menggunakan pendekatan umum, seperti merekonsiliasi bank pada bulan sebelumnya dan membandingkan semua item yang direkonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lain dalam laporan bank bulan Desember. Langkah ini untuk mengecek mana-mana saja item yang hilang
dan memastikan apakah item tersebut dijalankan dengan benar. Terus yang kedua, membandingkan semua cek yang dibatalkan, yang tersisa, dan slip setoran dan laporan bank dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas. Pada langkah ini, auditor mengecek apakah terdapat ketidaksesuaian saldo atas slip setoran dengan laporan dan penerimaan kas. Terus yang ketiga ialah menelusuri semua item yang belum di-clearing dalam rekonsiliasi bank pada bulan sebelumnya, serta jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan Desember ke rekonsiliasi bank. Terus yang keempat, memverifikasi bahwa semua item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank tanggal 31 Desember menunjukkan item dari rekonsiliasi bank pada bulan sebelumnya dan jurnal bulan Desember yang belum dikirim ke bank. Pada langkah ini, auditor mengecek kelengkapan item yang ada pada bulan sebelumnya sampai dengan bulan Desember yang belum dikirim. Selain 4 langkah tadi, auditor juga harus melaksanakan pengujian cut-off atau bisa batas dan usahakan mana-mana saja transaksi yang seharusnya dicatat pada akhir tahun berjalan dengan tahun selanjutnya. Boleh next. Yang kedua ialah menyiapkan bukti kas. Auditor terkadang menyiapkan bukti kas ketika klien memiliki kelemahan pengendalian internal yang material terhadap kas. Bukti kas ini dapat dilaksanakan untuk satu atau lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 bulan interim, setahun, atau bulan terakhir dari suatu tahun. Auditor menggunakan bukti kas untuk menentukan apakah semua penerimaan kas yang tercatat oleh disetorkan, terus apakah semua setoran di bank dicatat dalam catatan akuntansi, terus apakah semua pengeluaran kas yang tercatat telah dibayar oleh bank, terus apakah semua jumlah yang telah dibayar oleh bank dicatat. Untuk bukti kas ini meliputi 4 tugas rekonsiliasi, yaitu yang pertama merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode bukti kas, terus merekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan ke bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas selama periode tertentu, terus merekonsiliasi pembayaran elektronik dan clearing check yang dibatalkan oleh bank dengan yang dicatat di jurnal pengeluaran kas selama periode tertentu. Dan yang terakhir, merekonsiliasi saldo laporan dengan saldo buku besar umum pada akhir periode kas. Ketika menyiapkan bukti kas ini, auditor juga mengombinasikan pengujian substantif atas transaksi dengan pengujian atas rincian saldo. Terus dalam penyiapan bukti kas juga perlu diperhatikan dari auditor juga tidak hanya memperhatikan saldo kas akhir, melainkan jumlah yang dicatat dalam pembukuan dengan jumlah yang dimasukkan dalam laporan bank. Terus yang selanjutnya, next. Dan yang terakhir ialah pengujian transfer atas bank. Para penggelap uang biasanya menutupi pencurian kas dengan taktik yang dikenal sebagai cheating. Cheating sendiri ialah kegiatan mentransfer uang dari satu bank ke bank lainnya dan mencatat transaksi tersebut dengan tidak benar. Untuk menguji cheating serta kesalahan tidak sengaja dalam mencatat transfer antar bank, auditor dapat mendata semua transfer antar bank yang dilakukan beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca dan menelusuri masing-masing pencatatan akuntansi agar pencatatannya benar. Terus terdapat beberapa hal yang sebaiknya diaudit dalam skedul transfer antar bank. Yang pertama, ketepatan informasi di skedul transfer antar bank harus diverifikasi. Auditor harus membandingkan informasi pengeluaran dan penerimaan pada skedul dengan catatan pengeluaran dan penerimaan kas untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat. Begitu pula tanggal pada skedul transfer yang diterima dan dikeluarkan harus sesuai dengan laporan bank, serta terkait dengan catatan pengeluaran dan penerimaan harus diperiksa untuk memastikan bahwa semua transfer dalam beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca telah dimasukkan dalam skedul. Terus yang kedua, transfer antar bank harus dicatat baik dalam laporan bank yang menerima maupun bank yang menerima. Dan misalkan dapat transfer sebesar 50 juta dari bank A ke bank B, tapi hanya pengeluarannya saja yang dicatat.
maka hal tersebut membuktikan bahwa terdapat kemungkinan usaha untuk menutupi tuntutan kas. Seharusnya transfer antar bank dicatat baik bank yang menerima maupun bank yang mentransfer. Terus yang ketiga, tanggal pencatatan pengeluaran dan hitungan dari setiap transfer harus berada dalam tahun fiskal yang sama. Jika misalkan penerimaan kas dicatat di tahun fiskal saat ini dan pengeluaran dilakukan di tahun fiskal berikutnya, maka hal tersebut dapat dimungkinkan terjadinya usaha untuk menutupi kekurangan kas. Terus yang keempat, pengeluaran dalam schedule transfer harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan sebagai cek yang berbeda. Jika misalkan terdapat transaksi mengenai cek yang beredar pada rekonsiliasi bank, di mana hal ini akan menunjukkan kemungkinan adanya usaha cheating. Terus yang kelima, penerimaan dalam schedule transfer antar bank harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi yang akhir tahun dengan benar sebagai setoran dalam perjalanan. Jika ternyata terdapat lebih saji setoran dalam perjalanan di rekonsiliasi bank, ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan adanya usaha cheating. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Untuk sebab yang kelima itu ada audit atas akun instrumen dan keuangan. Nah, sebenarnya itu sama saja dengan saldo akun lain. Dalam menguji saldo instrumen keuangan, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah instrumen keuangan tersebut yang berada dalam neraca telah disajikan secara wajar sesuai dengan kedelapan tujuan audit yang ada. Nah, next slide. Nah, untuk itu ada step-step yang disarankan ada 6, itu hampir sama saja dengan audit atas kas tadi. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan. Silakan next slide. Nah, perusahaan yang berinvestasi dalam sekuritas yang kurang liquid atau instrumen keuangan derivatif dan proporsi investasi lebih besar dari total aset itu menanggung risiko yang lebih besar. Lalu sementara itu perusahaan jasa keuangan akan menanggung risiko yang lebih besar akibat minimnya aktivitas jenis instrumen yang diperdagangkan. Nah, untuk itu auditor harus memahami risiko dari kebijakan dan strategi investasi klien. Di tahap 2 yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Saldo akun instrumen keuangan mungkin bersifat material, tergantung pada jenis dan aktivitas investasinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren seperti tujuan manajemen terkait dengan aktivitas investasi, lalu kompleksitas sekuritas, lalu pengalaman sebelumnya perusahaan dengan investasi tertentu, dan faktor eksternal seperti risiko kredit atau risiko suku bunga. Faktor lainnya yang meningkatkan risiko inheren seperti kompleksitas standar akuntansi. Nah, mayoritas instrumen keuangan dinilai dengan menggunakan fair value estimate atau estimasi nilai wajar. Standar akuntansi membedakan estimasi nilai wajar tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat 1 yaitu estimasi dengan harga yang dapat diamati, yaitu ditetapkan di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang identik. Sementara estimasi tingkat 2 yaitu estimasi yang menggunakan input yang dapat diamati baik langsung atau tidak langsung selain harga yang ditetapkan, seperti harga aset atau kewajiban yang serupa. Sedangkan estimasi tingkat 3 yaitu estimasi menggunakan input yang tidak dapat diamati, seperti model penetapan harga atau arus kas yang didiskontokan. Nah, estimasi ini memerlukan pertimbangan manajemen, dan auditor juga perlu mempertimbangkan insentif manajemen untuk klasifikasi investasi tersebut. Lalu yang ketiga itu menilai risiko pengendalian. Auditor juga harus memahami efektivitas perancangan dan pengoperasian pengendalian internal.
Yang penting itu manajemen harus memiliki satu, strategi investasi dan kesadaran atas tingkat exposure dalam berbagai risiko yang dihadapi. Lalu yang kedua, prosedur untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan benar. Yang ketiga, prosedur untuk memulai dan mencatat transaksi. Yang keempat itu pengendalian internal yang ketat atas penentuan estimasi nilai wajar, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu boleh next slide. Nah, yang keempat yaitu ada step merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian transaksi yang akan dilakukan terkait instrumen keuangan meliputi pengujian pembelian dan penjualan, sekuritas serta derivatif atau penyelesaian, penyelesaian hedging, lalu keuntungan atau kerugian yang terkait, serta bunga dan pendapatan dividen. Biasanya auditor mengandalkan laporan dan saran broker dari manajer investasi untuk menguji pembelian dan penjualan, menelusuri pembayaran, penerimaan kas, kemudian menguji keakuratan keuntungan dan kerugian. Nah, untuk itu pendapatan bunga dapat dihitung ulang. Sementara dalam hal dividen dapat dihitung ulang dan dibandingkan dengan sumber publik seperti catatan dividen. Lalu step yang kelima yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Untuk prosedur analitis biasanya tidak begitu penting dalam menilai saldo instrumen keuangan di akhir tahun, karena saldo tersebut dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tidak selalu terkait dengan akun lainnya. Namun prosedur analitis dapat digunakan untuk menguji kewajaran pendapatan bunga dan menguji dividen. Lalu step yang keenam, yaitu merancang pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan. Nah, titik awal pengujian saldo akhir instrumen keuangan yaitu schedule aktivitas investasi. Nah, ya schedule aktivitas investasi meliputi saldo awal, pembelian dan penjualan, serta keuntungan dan kerugian. Schedule itu juga akan menunjukkan pendapatan dividen dan bunga. Tujuan yang paling penting ialah mengenai eksistensi, keakuratan, dan nilai realisasi bagi investasi dalam sekuritas. Sementara kelengkapan juga penting bagi instrumen keuangan derivatif. Tujuan penyajian dan pengungkapan juga sangat penting terkait estimasi nilai wajar. Begitu, auditor meminta konfirmasi dari broker dealer untuk mengkonfirmasi holdings akhir tahun serta transaksi yang telah selesai dan belum selesai yang terjadi di tahun yang di audit. Konfirmasi ini akan memberikan assurance atas eksistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Nah, untuk itu sangat penting memverifikasi saldo kas dan instrumen keuangan secara simultan untuk memastikan bahwa manajemen tidak berupaya menutupi kekurangan kas dengan menghitung ganda kas. Oke, next slide. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Untuk sesi pertanyaan kita buka. Boleh langsung izin open mic dan atau ini raise hand. Silakan. Silakan teman-teman, Resen. Ya, sambil menunggu yang resen materinya ya, teman sekalian. Tadi di slide teman-teman yang presentasi ini kita melihat ada kiting tadi ya, sedikit ceritakan, dan kecurangan di audit di kas ini ada istilah kiting, ada juga istilah lapping.
Nanti mohon teman-teman bisa mengelaborasi lagi kitting lapping seperti apa nanti gitu ya. Mohon Mas Adrian dan teman-teman menjelaskan itu dan contohnya bagaimana. Nah, tadi seperti yang saya bilang teman-teman sekalian, ini kaitan kas kan aset yang sangat liquid lah, gitu. Sangat liquid asetnya, sehingga mudah diselewengkan, maka pengamanannya cukup ketat. Hari-hari ini kalau kita perhatikan transaksi itu udah hampir cashless kecuali beli gorengan ya. Beli gorengan pun sekarang udah bisa pakai beli online, pakai GoFood atau GrabFood itu. Jadi penjual gorengan di komplek saya sini itu udah pakai online jualannya, tapi masih nebeng di warung, masih warung warteg lah semacam, bukan warteg ya warung lah, di semacam warung itu. Sehingga ada menu gorengan di situ. Terus saya yakin kedepannya kayak gitu, pendekatan transaksi itu udah pendekatan yang non tunai sekarang. Sekarang QR code kan di mana-mana sudah mulai berlaku itu. Di warung-warung di pasar pun, masih di pasar pun mereka udah scan QR code udah mulai berjalan. Jadi transaksi udah cashless. Nah, pengendalian hal seperti nanti juga cukup berkembang dibanding pengendalian kas yang masih transaksi tunai. Transaksi tunai ada uang palsu, gitu kan. Transaksi non tunai kan palsu sehingga cuma nanti gimana pengamanan atas transaksi tersebut, mana yang haknya, mana yang bukan haknya, sudah terliterasi sebelum dan macam-macam itu nanti ya harus mendapat banyak perhatian juga. Gitu. Nah ini kalau kita auditor mengaudit suatu perusahaan, kemudian transaksi besar ini ya biasanya sebagai bank pasti cashless, nggak boleh bank pas ya. Sebagian sangat besar untuk cashless. Dulu saya pernah baca suatu artikel itu pembelian mobil kendaraan itu boleh tunai meskipun nilainya ratusan juta. Sekarang ini diarahkan untuk transfer bank. Kenapa? Itu pendekatan dari pemerintah untuk mencegah ada pencucian uang, gitu kan, transaksi pencucian uang lah, transaksi suap dan macam-macam itu. Kalau nggak pakai transfer bank akan sulit dilacak. Nah, sekarang saat ini udah arahnya kayak gitu, transfer semuanya. Jadi untuk besar-besar biasanya udah transfer bank, tapi yang kecil-kecil tetap memakai cash lah ya, kecuali naik ojek ya, ojek online ya belasan ribu pun pakai pakai non cash juga, tinggal top up GoPay, top up OVO kalau di Gojek ataupun Grab dan seterusnya. Monggo jika sudah ada yang ingin berdiskusi silakan. Nanti teman-teman akan sedikit interaksi gitu. Wih, nggak ada ini. Wah, keren sekali. Izin bertanya. Oh, ada. Ya, silakan. Jadi mau tanya, untuk yang saya ketahui itu dalam Petcast itu terdapat dua metode, impress dan fluktuatif fund. Nah, untuk kas dan investasi ini, mengapa menggunakan metode yang impress Petcast fund? Ya, dan apa jika menggunakan Petcast ini tidak disarankan atau terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dulu ya. Teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan yang... Kenapa stop? Stabil ya. Ditanya pada hampir sama sih pertanyaannya sama Happy. Ada untuk petty cash itu. Jadi kenapa perusahaan itu lebih memilih antara impress account atau fluktuatif gitu? Kayak apa alasan perusahaan memilih yang mana yang lebih baik di antara penggunaan metode itu berdua? Terima kasih. Baik, pertanyaannya disimpan dulu. Terima kasih Luna.
izin bertanya. Ya, boleh. Silakan, Kres. Tadi kelompok pemapar tuh udah menjelaskan tentang pengendalian internal terhadap saldo kas akhir tahun yang dalam akun umum tuh dibagi dalam 2 kategori. Salah satunya itu rekonsiliasi bank independen. Nah, pertanyaannya itu dalam hal apa rekonsiliasi bank ini dikatakan independen ataupun tidak independen? Terima kasih. Baik, terima kasih, Kresen. Untuk sesi pertanyaan mungkin kita cukupkan 3 pertanyaan dulu untuk sesi awal ini. Izin diskusi sebentar ya, Pak. Dan teman-teman semuanya. Oke, siap nih Mas, monggo. Tadi saya nitip satu pertanyaan tadi ya, lapping dan fitting Mas Satria ya. Baik, Pak. Oke, monggo. Baik teman-teman sekalian, ini apa namanya, sambil menunggu teman-teman presenter menyiapkan jawaban berikut untuk kita semuanya. Sedikit review saya ya terkait dengan apa nih audit atas kas ini gitu teman-teman. Saya masih ada simpulan pertanyaan tadi sebenarnya Mas, tapi nanti akan saya sampaikan. Yang pertama ingin saya sedikit review tadi bahwa tadi udah saya sampaikan sih tadi apa namanya di awal ada beberapa jenis kas atau akun kas nanti kalau teman-teman mungkin di waktu audit sebenarnya nanti ada akun impres tadi ditanyakan juga ya kan ada akun impres ada rekening bank di bank ABCD itu bank di cabang bank dimanapun juga itu jadi sangat mungkin satu perusahaan punya beberapa rekening bank itu dan itu sangat wajar misalnya gini untuk rekening bank ini punya rekening bank untuk pembayaran gaji pegawai ini dibuat impres jadi hanya diisi pada awal tahun awal bulan pas mau gajian akhir bulan langsung gajian selesai gajian sisanya dibalikin lagi atau ya memang pas sesuai klaimnya. Oke, penggajian akan digaji tanggal 1 sejumlah sekian rupiah, tanggal 30 atau 31 diisi sekian rupiah sehingga tanggal 1 seret hilang lagi habis misalnya kayak gitu. Atau di pertanian akan 30 selalu agak di angka sekian lah kayak gitu. Dan untuk rekening yang tujuan lain tadi untuk gaji satu rekening. Kemudian untuk tujuan lain bisa jadi juga rekening terpisah lagi. Untuk rekening untuk transaksi bisnis, penjualan, pembelian bahan baku, penjualan barang gitu ya. Bisa jadi akun rekeningnya terpisah juga sehingga punya rekening bank yang kedua. Untuk transaksi yang melibatkan falas, entah dia mau ekspor atau impor, yang mungkin punya rekening sendiri, rekening dolar, atau nanti punya rekening apa lagi kayak gitu. Jadi kemungkinan sangat mungkin dalam satu bank itu jumlah rekeningnya dan itu nanti semuanya harus